Setelah selesai membersihkan mobil, Randy masuk kembali ke dalam rumah. Masuk ke dalam kamar kemudian mandi. 7 menit kemudian, Randy keluar dari kamarnya. Dengan penampilan yang terlihat masih belum rapi. Randy berjalan turun ke lantai bawah sembari merapikan penampilannya. Klak. Suara Randy membuka pintu kemudian keluar. Sepatu Elsa masih ada. Berarti dia masih di dalam. Ucap Randy setelah melihat sepatu Elsa masih berjejer di dekat pintu. Randy duduk di sebuah kursi yang berada di teras rumahnya. Randy duduk di kursi sembari memainkan ponselnya sembari menunggu Elsa datang. 3 menit kemudian. Klak. Elsa membuka pintu, keluar rumah dan segera memakai sepatunya. Sudah selesai. Ayo kita pergi, saya akan antar kamu pergi ke kampus. Ucap Randy dengan nada datar. Ih, amit-amit, gue nggak akan pernah pergi ke kampus bareng kamu, ucap Elsa sembari membuang mukanya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau pergi dengan saya tidak memaksa. Tapi Kevin tidak akan datang buat jemput kamu. Karena saya sudah bilang ke Kevin jika kamu sudah pergi ke kampus naik taksi. Ucap Randy panjang lebar. Kamu mau pergi dengan saya atau telat ke kampus, ucap Randy lagi. Kamu itu kenapa sih? Suka banget berbohong. Ngapain coba? Kamu bilang kalau aku sudah pergi ke kampus naik taksi. Bla bla bla. Ucap Elsa berbicara sangat panjang. Berisik. Jadi kamu mau ikut gak? Kalau tidak saya tinggal. Ucap Randy sembari masuk ke dalam mobil. Ya sudah. Iya, ucap Elsa dengan nada kesal kemudian melangkah masuk ke dalam mobil. Mobil Randy melaju. Randy dan Elsa berada di dalam satu mobil tapi tidak ada percakapan di antara mereka. Suasana di dalam mobil sangat hening, tidak ada obrolan ataupun musik. Ya ampun, 20 panggilan tidak terjawab dari Ayang. Maafin aku, Ayang tidak mengangkat teleponnya. Ucap Elsa berbicara sendiri setelah membuka ponselnya. Randy sedang fokus menyetir mobil. Tiba-tiba saja, seseorang laki-laki parubaya tiba-tiba menyeberang jalan. Randy, awas, teriak Elsa. Randy dengan segera menginjak rem mobilnya. Randy, Elsa maupun lelaki parubaya tersebut seketika terdiam bengong karena masih syok atas kejadian barusan. 30 detik kemudian Randy turun dari mobil dan menghampiri lelaki parubaya tersebut. Bapak baik-baik saja, ucap Randy setelah turun dari mobil. Randy merasa lega setelah melihat mobilnya tidak mengenai tubuh lelaki parubaya tersebut. Saya minta maaf Pak, ucap Randy lagi. Tidak apa-apa, saya yang salah. Menyeberang tidak lihat-lihat. Karena terburu-buru, ucap bapak tersebut dengan nada terpatah-patah karena gemetar. Elsa, ambilkan air minum, ucap Randy pada Elsa. Elsa segera turun dari mobil dan memberikan Randy satu botol air mineral. Bapak minum ya biar lebih tenang, ucap Randy sembari mengulurkan botol air mineral. Bapak, kami antar ke klinik ya, ucap Elsa. Tidak usah, saya tidak apa-apa. Lagian mobilnya juga tidak mengenai saya, ucap bapak tersebut. Saya tidak apa-apa, ucap bapak itu lagi. Ya sudah, sekali lagi kami minta maaf ya Pak. Ini ada sedikit uang untuk berobat, ucap Randy. Terima kasih, ucap lelaki parubaya tersebut. Randy berpamitan pada laki-laki parubaya tersebut kemudian kembali melajukan mobilnya menuju kampus. 5 menit kemudian tiba di kampus Elsa. Hati-hati ya Randy, ucap Elsa dalam hati kemudian turun dari mobil Randy. Setelah Elsa turun, Randy kembali melajukan mobil menuju kampusnya. Kebetulan kampus Elsa dan Randy satu arah, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama buat Randy sampai di kampusnya. Akhirnya tiba juga di kampus. Untung tidak telat masuk kampus, ucap Randy sembari mengambil barang-barangnya yang berada di dalam mobil. Inikah handphone milik Elsa, ucap Randy setelah melihat handphone milik Elsa ketinggalan di dalam mobilnya. Randy mengambil handphone milik Elsa dan memasukkannya ke dalam tas miliknya. Randy segera turun dari mobil kemudian berjalan menuju ruang kelas. Penasaran juga dengan ponsel milik Elsa. Apa aku buka saja ya?
ucap Randy dalam hati yang sedang duduk di bangku kelas. Ya, aku buka saja ponsel Elsa, ucap Randy lagi di dalam hati. Randy mengambil ponsel dari dalam tasnya, kemudian membuka ponsel tersebut. Semoga passwordnya masih sama. Kayak dulu Kevin. N-nya ada 2, ucap Randy sembari mencoba membuka password HP Elsa. Handphonenya terbuka, ternyata passwordnya masih sama seperti dulu. Elsa belum mengganti password HP-nya. Pertama-tama Randy membuka FB Elsa, kemudian membuka Instagram milik Elsa, dan terakhir Randy membuka WhatsApp milik Elsa. Ada chat dari Karina, ucap Randy pelan sembari membuka isi dari chat Karina sama Elsa. Tertulis, chat WhatsApp. Elsa, aku minta maaf, aku salah sama kamu. Karena sudah menuduh kamu berbuat yang tidak-tidak. Aku mau ngelakuin apa saja agar bisa mendapatkan maaf dari kamu. Jujur aku tidak tenang, Sa. Karena selalu merasa bersalah sama kamu. Jika kamu menerima maafku, kamu kabari aku ya, kamu telpon aku. Sekali lagi sorry ya, Sa. Chat WA Karina pada Elsa. Kenapa Karina tidak pernah bilang kalau dia pernah chat Elsa di WA? Apakah yang Karina katakan tentang Elsa yang suka marah-marah sama dia di telepon itu semua bohong? Batin Randy berucap. Kalau benar Karina berbohong, berarti aku sudah salah marah-marah sama Elsa kemarin. Batin Randy berucap lagi.